dan menyentuh dengan hati. 1 bulan telah berlalu sejak tangan Fauzan menggenggam tangan Hikaru di ruang kaca hanggar. Tapi gema dari momen itu terus menyebar, menembus batas negara, bahasa, dan keyakinan. Namun bagi Fauzan, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan melalui kalender, melainkan melalui senyuman yang mulai kembali di wajah Hikaru, dan ketenangan yang perlahan mengisi ruang-ruang yang dulu hanya dipenuhi luka. Pagi itu, sinar mentari menerobos lembut ke dalam ruang terapi baru di dalam hanggar Narita. Di atas meja kayu, berderet botol-botol bambu kecil yang kini telah direplikasi dari formula asli warisan ayah Fauzan. Tapi tak satu pun dari botol itu diproduksi massal. Tidak dijual. Tidak dikomersialkan. Sebab ramuan itu bukan komoditas. Itu warisan. Dan warisan sejati tidak ditukar dengan uang, melainkan dijaga dalam doa dan diberikan dalam niat. Fauzan duduk di lantai ruang terapi, mengamati anak-anak Jepang yang datang bersama orang tuanya. Beberapa dari mereka lumpuh karena kelainan saraf sejak kecil. Ada pula yang trauma dan kehilangan fungsi otot setelah kecelakaan. Ia tidak menyentuh mereka dengan cepat. Ia ajak bicara. Ia dengarkan cerita mereka. Ia pelajari luka mereka, bukan dari laporan medis, tapi dari cara mereka menunduk, cara mereka menggenggam tangan ibu mereka, atau cara mereka menangis diam-diam. Dan ketika waktunya tiba, ia hanya menyentuh dengan pelan, seperti menyentuh bunga liar di tengah ladang. Kalau tanganmu tidak sabar, kata almarhum ayahnya dulu, maka tubuh yang kau sentuh akan merasa takut. Tapi jika tanganmu tenang, maka luka itu akan membuka diri. Sementara itu, Kenjiro Takahashi mulai melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghapus sistem hierarki ketat dalam perusahaan. Menghapus label seragam petugas kebersihan. Semua staf kini disebut dengan satu nama, Yaruki no Kokoro, hati yang mau berjuang. Ia bahkan menulis surat pribadi kepada para TKI dari Asia Tenggara yang pernah bekerja di perusahaannya, meminta maaf jika selama ini mereka tak dianggap layak. Beberapa diundang kembali untuk bergabung. Kali ini, sebagai mitra, bukan hanya buruh. Dan semua perubahan itu dimulai dari satu kejadian kecil. Satu genggaman tangan. Di ruang keluarga kecil milik Fauzan di pinggiran Narita, sebuah rak sederhana memajang foto-foto. Foto ayahnya yang mengenakan ikat kepala. Foto Hikaru saat pertama kali berdiri di atas panggung dunia. Dan satu foto yang dicetak hitam putih, tanpa bingkai mahal. Foto Fauzan sedang bersila di tepi sungai Cimande, mengenakan baju koko putih, tangannya menggenggam botol bambu. Tepat di bawah foto itu, tertulis tulisan tangan sederhana. Yang menyembuhkan bukan tangan, tapi keikhlasan yang dititipkan dalam setiap sentuhan. Suatu malam, Hikaru mendekati Fauzan yang sedang merapikan botol-botol ramuan di lemari kayu. Fauzan. Iya. Kau tidak pernah bertanya kenapa aku bisa sembuh. Fauzan menoleh, tersenyum pelan. Karena saya tidak ingin membuatmu merasa kau adalah masalah. Hikaru terdiam. Lalu matanya berkaca-kaca. Kau tahu, banyak orang menyentuhku selama 3 tahun. Tapi tidak ada satupun yang membuatku merasa hidup kembali. Sampai kamu datang. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai manusia. Fauzan menatap langit di luar jendela. Lalu pelan-pelan ia berkata, karena saya juga pernah kehilangan, dan saya tahu rasanya. Beberapa bulan kemudian, Fauzan mengajukan izin cuti. Bukan untuk pulang sepenuhnya, tapi untuk kembali ke desa kecil di Cianjur. Ia membawa Hikaru bersamanya, mengenalkannya pada rumah kayu tempat ia dibesarkan, makam ayahnya yang kini bersih dan terawat, serta kebun kecil di belakang rumah yang masih ditanami akar-akar obat warisan keluarga. Di sore hari, mereka duduk di tepi saung, memandangi sawah yang mulai menguning. Di sini, semuanya sederhana, kata Fauzan. Hikaru mengangguk. Tapi kehangatannya tak bisa dibeli oleh istana manapun. Fauzan mengangguk. Lalu dari dalam tasnya,
Ia mengeluarkan satu botol bambu yang sudah tua, warna anyamannya mulai pudar. Ini yang asli. Hikaru menatapnya. Apa kamu tidak takut kehilangannya? Fauzan tersenyum. Warisan sejati, bukan yang disimpan, tapi yang dibagikan. Lalu ia menggali tanah kecil di tepi pondok, dan menanam botol itu di bawah akar pohon kelapa muda. Biar ia tumbuh sendiri, ucapnya. Karena suatu hari nanti, mungkin akan ada anak lain yang membutuhkan sentuhan dari tanah ini. Dan disinilah kisah itu tidak berakhir. Karena warisan yang tidak tertulis akan terus hidup. Di tangan-tangan yang tidak dikenal. Di langkah-langkah orang biasa. Dan di hati orang-orang yang pernah terluka. Fauzan bukan legenda. Ia tidak membangun kerajaan. Ia tidak menulis buku. Tapi namanya akan terus dikenang. Bukan sebagai TKI. Tapi sebagai penyembuh yang tak pernah meminta apa-apa, selain kesempatan untuk berbuat baik. Dan di dunia yang penuh ambisi ini, itu lebih dari cukup. Epilog, warisan hati yang menyentuh langit. Dalam dunia yang sibuk mengukur manusia dari penampilan, status, atau gelar, kisah ini hadir sebagai tamparan lembut bahwa kemuliaan sejati tidak selalu lahir dari kursi tinggi atau pangkat megah. Kadang, ia hadir dari tangan yang kasar, dari langkah yang dilupakan, dari hati yang tak pernah dikenal.